Lalu, apa cerita sebenarnya di balik viralnya video pidato Panji Gumilang yang menyelipkan salam Yahudi dengan bernyanyi dalam rangka apa? Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim hadir di acara tersebut. Kami langsung saja akan membahasnya bersama mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim. Selamat malam, Mas Luki. Selamat malam untuk semua pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Baik. Mas, jadi kemarin sudah 11 jam ya Mas ya. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah saat pembahasan mengenai Al Zaitun kemudian Panji Gumilang yang viral, Anda kan ada di video itu ya. Jadi pada saat reaksi Anda di video ini menyanyikan Shalom Alaihim ini, apa sebenarnya reaksi Anda, Mas? Ya, pada momen itu, jadi saya namanya Lucky dan momen itu unlucky untuk saya. Jadi kalau bicara mungkin apes ya. Saya datang ke situ tanpa disengaja, yang pas lagi nyanyi HP Mozalem itu karena diundang untuk acara ulang tahun Syekh. Sehari sebelumnya beliau mengundang saya dan saya pikir acara kecil-kecilan gitu, acara kecil-kecilan ulang Mas tahun. Luki, Mas Luki ini kami sedang putarkan ya videonya ya. Sedang kami putarkan video Anda di sampingnya Panji Gumilang ini ya. Ini kan Anda kan terlihat seperti juga ikut bergumam juga. Ini apa yang Anda ucapkan pada saat itu? Ikutan atau seperti pernyataan Anda di media, bingung? Iya, itu saya memang mulutnya ikut bergumam atau kalau orang Indramayu bilang umik-umik, ya memang karena kan diajarkan. HP Musalem, sekarang saya apal, orang udah berkali-kali nonton. Sebelumnya kan saya masih itu apa, tapi karena ya ngikutin, ya ikut bergumam juga. Kan saya akan mengajarkan salam yang bukan Assalamualaikum saja. Ini yang ngomong ini kan pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia dan profesor doktor. Jadi ya saya pikir ada ilmu baru. Ketika dibicarakan, ketika dinyanyikan, saya berpikir ini bahasa apa ya? Karena saya memang nggak bisa bahasa Yahudi, jadi saya nggak tahu bahasa Yahudi seperti apa. Saya pikir malah bahasa Belanda. Dan dengan bernyanyi, saya berpikir ini kayaknya kok beda. Saya nggak pernah menemuin seperti ini di seluruh pondok pesantren. Jadi ya saya ngikutin aja. Kenapa nggak teriak, komplain atau marah? Pada momen itu, ya tidak bisa seperti itu karena saya bingung. Ini seperti apa? Jadi bukan posisi saya tahu, oh ini penistaan atau apa. Saya tidak tahu pada momen itu. Ini ada 7.000 orang di situ, 5.000 atau 7.000 orang, sudah saking banyaknya. Jadi saya ya terheran-heran, tapi saya benamkan dalam hati dan pikiran saya sendiri. Oke, tapi Mas Luki menerapkan ajaran baru ini? Agak ini udah ampun saya, karena pas pulang dari situ saya tidak sempat nanya karena tamu masih banyak. Saya pulang dari situ komplain, semua tim saya, pendukung saya atau siapapun bertanya, Pak Luki kenapa ikut-ikutan Al Zaitun, kenapa ke situ, kenapa ikut acara ritual. Saya bilang saya ke situ pertama silaturahmi, hari pertama sebelumnya itu untuk melihat pertanian. Tapi saat pas hari kedua datang, bahkan saya nggak bawa jas, saking saya nggak tahunya itu acara resmi. Saya dipinjemin jas dan dipinjemin itu kopiah peci. Kemarin penyidik juga nanya, kalau Anda nggak sengaja kenapa Anda sudah siap? Saya bilang itu jas dipinjemin Pak. Akhirnya kalau Bapak mau saya bisa bawa jasnya sebagai barang bukti. Mungkin penyidik di Barreskrim akan meminta jas itu. Memang alhamdulillah polisi Mabes Polri bekerja sangat efektif, efisien, membuat saya nyaman dan profesional, sehingga akan dilihat semua bukti-bukti secara detail. Bahkan saya bersedia bahwa kalau memang Bapak perlu, silakan di-print rekening saya atau PPATK bisa melihat bahwa tidak ada hubungan finansial apapun antara Luki Hakim dengan Al Zaitun kan gitu, supaya jelas terang benderang. Dan maaf, saya juga tambahkan di sini bahwa saya kemarin bilang ke penyidik bahwa Pak, yang video ada foto, ada video sholat campur saf, itu saya nggak ada di situ Pak, itu udah beda tahun, saya itu udah beda lagi gitu. Jadi saya nggak ada di situ dan saya nggak pernah sholat bercampur safnya di Al Zaitun seperti yang ada di video. Oke, ini juga perlu diklarifikasi Mas ya. Jadi kan kesan yang ditangkap publik ini kan seolah-olah Anda juga bagian dari acara tersebut begitu ya, dan terlibat dengan apa yang tengah menjadi sorotan saat ini gitu, soal dugaan gerakan bawah tanah juga. Tanggapan Mas? Iya, jadi memang ya masyarakat juga nggak salah karena masyarakat disuguhkan dengan video-video yang ada di media sosial yang sudah terangkai kan. Seolah-olah saya udah nyanyi, lalu ada kata-kata saya juga mendukung, bahkan bilang bahwa tidak ada kesesatan, lalu
ada video sholat bersama. Itu adalah sesuatu yang berbeda, karena ketika saya menyatakan dukungan, bilang bahwa betapa beruntungnya orang yang sekolah di Al Zaitun, itu adalah sebelum ada peristiwa HP Musalom. Memang momennya tepat, momennya sama, tapi kan sebelum Pak Panji mengatakan itu kan saya dulu yang ngomong. Habis itu yang saya pakai baju putih itu adalah sehari sebelumnya. Dan setelah itu saya udah gak pernah datang lagi. Dan saya bukan brand ambasadornya Al Zaitun, tidak mendapatkan donatur, didonaturi, saya nggak sekolahkan anak saya di situ ataupun apapun gitu. Jadi memang cuma 2 kali dan sudah selesai gitu. Oke, Mas, jadi kemarin dari 11 jam, kemudian yang tadi sempat saya tanyakan, apalagi sih sebenarnya yang dipertanyakan dari penyidik, Mas? Dipertanyakan bahwa saya sebagai kapasitasnya kepala daerah yang ada di sana, wakil kepala daerah, apakah tidak pernah menerima laporan ataupun komplain. Saya katakan ada komplain dan laporan terhadap kepada saya terkait dengan Al Zaitun. Tapi saya bilang, Pak, saya ini kan wakil bupati, bukan tempat menerima laporan. Laporan itu kan ke polisi, ke kejaksaan. Nah, jadi saya menginventarisir para pelapor-pelapor ini, ya kepada saya bilang, mau tidak saya ajak ke kepolisian ataupun ke MUI untuk menanyakan kejelasannya ini menyesatkan atau tidak, habis itu baru kita ke Kemenak. Tapi mereka rata-rata tidak mau, karena maunya cuma hanya bercerita kepada saya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena cerita itu tidak dalam bentuk format video bukti ataupun ada alat bukti yang lain. Saya bilang, ya sudah kalau gitu paling tidak saya bisa telepon Pak Panji untuk mengkonfirmasi ini. Tapi tetap masyarakatnya juga nggak mau. Jadi ketika saya ditanya penyidik, ada tidak? Ya ada cerita-cerita masyarakat. Tapi ketika saya ajak secara formal untuk datang minimal ke Kemenak lah gitu, setelah dapat referensi dari MUI, tapi nggak ada yang mau, sehingga ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hubungan personal saya dengan Pak Panji ya tetap tidak baik dan tidak buruk, jadi biasa-biasa saja gitu. Oke, Mas, Anda kan sudah pernah ke sana ya, kemudian juga pernah menjabat di sana sebagai pemerintah juga. Sebenarnya yang beredar sekarang, apa yang salah dan apa yang benar dari Al Zaitun dan juga Panji Gumilang ini? Saya pernah dikomplain oleh beberapa orang bahwa Al Zaitun, Pak, itu mesti dilihat isinya apa dan di dalamnya seperti apa. Saya bikin surat, karena waktu itu saya secara personal, saya bikin surat atas lembaga Luki Hakim Center, bukan sebagai wakil bupati. Saya kirimkan surat itu sudah menjadi barang bukti. Saya serahkan ke Reskrim dan ingin melihat lebih dalam, di dalam itu seperti apa. Dan ternyata diterima oleh Pak Panji selaku pimpinan Ponpes, diterima dan masuk. Dan saya ditunjukkan, ini tempatnya A, B, dan C, dan semuanya. Dalam penglihatan saya di hari pertama memang tidak ada yang aneh, malahan bagus. Karena semua tertata rapi, tersusun, dan lebih efektif dan efisien. Di hari kedua, yang saya diundang untuk ulang tahun itu, saya melihat bahwa rapih, jamaahnya, bukan jamaah ya, tamu undangan itu rapi semuanya. Jadi memang tidak saya tidak menemukan apa-apa di situ, kecuali pas sampai di level yang salam sambil bernyanyi yang pakai bahasa Yahudi. Di situ yang saya temukan secara pribadi dan secara langsung. Selebihnya saya tidak melihat. Oke, Mas, jadi ketika Anda menjadi wakil bupati begitu ya, apakah sudah melihat ganjil di sini, Mas? Ya, ganjil yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan saya dengar, dan saya malah ikut nyanyi, yaitu tentang yang HP Musalom. Tapi kalau yang lainnya, itu tidak ada yang mau bersaksi. Jadi cuma tahanan pada datang ke saya, ngobrol, menceritakan banyak, tapi tidak ada bukti. Jadi saya bingung kan. Saya paling suka teleponan. Akhirnya saya telepon sama ngobrol sama Pak Panji bahwa Pak Panji ini pada komplain katanya Al Zaitun tertutup sekali dan eksklusif. Dibalas sama beliau dikatakan bahwa tertutup apanya? Sampean saja mau datang nyuratin saya terima. Iya ya, saya jadi bingung kan gitu. Terus kalau misalnya ada komplain-komplain apa-apa, tunjukkan buktinya. Dan ini orang-orang yang mengadu kepada saya nggak ada yang mau nunjukin buktinya. Jadi saya kan di tengah-tengah menjadi ambigu sendiri saya. Dikatakan ada penyesatan, ada nyeleneh, tapi saya tidak punya bukti yang bisa saya bawa untuk saya rekomendasikan kepada Kemenak. Kanwil di situ. Oke. Mas Luki, ada diskusi di publik berkenaan dengan sumber-sumber dana ya yang masuk ke Al Zaitun ini, termasuk salah satunya usaha bisnis pertanian, galangan kapal. Ini Anda melihatnya ada di sana? Saya dan juga menjadi sumbernya memang gitu. Saya melihatnya dan menanyakan secara langsung.
Syekh, saat itu saya bilang, Syekh ini tanahnya banyak sekali. Anda membayar PBB terbesar di Indramayu dengan bayar sekian pun ratusan juta, punya kapal miliaran, dan asetnya mungkin triliunan. Saya tanya, uangnya dari mana Syekh? Ini kan banyak sekali. Saya kepengen Syekh menjadi orang kaya. Jadi pejabat, kalau pengen kaya, bahaya. Kalau nggak halal, saya pengen jadi orang kaya yang halal dan toyib. Pak Panji bilang bahwa ya jadi pengusaha, ini kan ada perputaran usaha. Ya sudah, sampai di level itu saja. Walaupun secara logika saya berpikir bahwa sepertinya ini nggak mungkin punya aset sebanyak ini dari pendapatan jual beli padi. Tapi kan saya punya asas kesopanan yang tidak boleh menanyakan lebih lanjut karena kan saya hanya bertanya dan beliau itu menjawab. Saya bukan detektif atau penyidik yang punya hak untuk memeriksa. Jadi ya sudah, cuman saya curiga-curiga aja tapi tidak simpan dalam hati. Baru setelah setahun kemudian Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ada transaksi mencurigakan, ada rekening-rekening atas nama Pak Panji yang akhirnya sekarang dibekukan oleh PPATK. Dibekukan itu kan artinya bahwa dugaan ini sudah di level yang mencurigakan, patut diduga ada pencucian uang dan lain-lain. Itu artinya bahwa kecurigaan saya pada saat itu berarti rada nyambung. Tapi kan itu level yang berbeda. Baik, mudah-mudahan pemeriksaan kemarin ini benar-benar bisa membawa lakinya Mas lagi ya, supaya tidak unlucky lagi begitu. Mas Lutfi, terima kasih atas waktu Anda dan juga klarifikasinya di Prime Time News.